Istana Raja Naga, Bab 96. Lantai atas gedung Lin Qinghan melihat kegelapan di depannya, dan vas yang baru saja dia pecahkan sudah cukup untuk menunjukkan kepanikan batinnya. Pada pukul 9 malam, langit telah benar-benar gelap, dan seluruh bangunan menjadi dingin dan cerah. Qinghan tidak ingat sudah berapa lama dia tidak bekerja lembur sampai selarut ini, meskipun dia sangat antusias dalam bekerja, tetapi untuk lembur, tetapi tidak terlalu tertarik, alasannya sederhana, takut gelap. Qinghan juga tidak tahu kapan dia memiliki masalah ini, kegelapan akan membuatnya merasa takut, biasanya bahkan saat tidur, dia akan menyalakan lampu samping tempat tidur. Hari ini, itu pengecualian, 4 proyek rumah sakit, untuk Lin, juga merupakan prioritas utama. Qinghan ini sibuk, lupa waktu, sampai saat lampu kantor padam, dia menyadari bahwa hari sudah gelap. Dia menekan tombol beberapa kali, tetapi lampu gantung yang awalnya terang tidak merespon sama sekali. Baru pada saat itulah Qinghan ingat bahwa hari ini Sekretaris Li memberitahunya bahwa pada jam 9 malam, seluruh CBD akan diperiksa untuk sirkuit listrik dan semua gerbang listrik akan diputus. Seluruh bangunan itu kosong. Qinghan melangkah keluar dan sepatu hak tingginya membuat suara, tada, di lantai, yang menyebar dan kembali dari ujung koridor dan mencapai telinga Qinghan, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Koridor hitam di depannya sepertinya tidak ada habisnya, mengarah ke jurang maut. Jantung Qinghan berdebar kencang, dan ponselnya benar-benar mati, tidak dapat mengirimkan sedikit cahaya untuknya. Qinghan perlahan berjalan maju dengan tangan kecilnya di dinding. Lift benar-benar tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan, jadi dia harus naik eskalator. Ketika dia membuka pintu api di pintu masuk tangga, bau lembab muncul di wajahnya, dan gema keras terdengar di telinga Qinghan, menakuti jantungnya hingga tenggorokannya. Bahkan seorang pria besar yang berjalan sendirian di gedung yang kosong dan gelap akan merasa takut, belum lagi seseorang, terutama seorang wanita yang takut akan kegelapan. Qinghan melihat tangga gelap di depannya, kakinya tampak dipenuhi timah, tidak berani berjalan, dalam kegelapan itu, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan muncul kapan saja. Qinghan menarik napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut, mengumpulkan keberanian dan berjalan menuju tangga. Tiba-tiba, suara keras datang dari belakang Qinghan. Qinghan menjerit dan tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi pintu api yang baru saja dia lepaskan tertutup. Kegelapan di sekitar, tubuh Qinghan menggigil tanpa sadar, lingkungan udara yang lembab, serta sepatu hak tinggi di bawah kakinya, semua membuat Qinghan tidak memiliki rasa aman. Tangan kecil Qinghan memegang tangga, selangkah demi selangkah perlahan menuju ke bawah, angin sejuk dari belakang Qinghan takut menggigil, jika Anda dapat melihat dengan jelas, Anda akan menemukan wajah kecil Qinghan disikat putih, dia benar-benar takut, mata tidak berani melihat ke belakang, hanya bisa membiarkan angin sejuk bertiup dari punggung mereka, dia merasa, dalam kegelapan ini, dia akan runtuh, sepatu hak tinggi di bawah kaki setiap kali kontak dengan tanah, akan ada, suara. Bergema di lorong, sapu yang ditempatkan di akar dinding tampak seperti pria kecil aneh yang melambaikan tangannya ke arah Qinghan. Mata Qinghan tanpa sadar dibasahi, dan hatinya selalu berada di tenggorokannya. Qinghan tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di depan mata Qinghan, dan bayangan hitam memanjang dari cahaya dan sekali lagi menghilang ke dalam kegelapan. Qinghan menjerit lagi, menoleh dan berlari ke atas. Suara magnetik Zhang Xuan terdengar. Suaranya, seperti cahaya terang yang memancarkan lingkaran cahaya kuning di laut yang sepi, mengelilingi Qinghan seperti kehangatan. Zhang Xuan, langkah kaki Qinghan berhenti, suaranya terdengar sangat terkejut. Ini aku. Zhang Xuan menyalakan senter ponselnya dan berjalan di sepanjang lorong, sosoknya berangsur-angsur jelas di mata Qinghan. Saat dia melihat Zhang Xuan, Qinghan memiliki keinginan untuk melompat ke pelukannya dan berteriak keras. Qinghan panik untuk mengulurkan tangan kecil, menyeka air mata di wajahnya, hidung beberapa bergumam bertanya, Kamu kenapa? Zhang Xuan tersenyum, kamu bahkan tidak pulang selarut ini, aku datang untuk melihat, gedung ini padam listrik. Yah. Pemadaman listrik untuk pemeliharaan. Qinghan mengangguk, sudut mulutnya secara alami terentang. Saat Zhang Xuan muncul, semua ketakutan di hatinya menghilang. Oke, aku sudah memberitahumu bagaimana gedung ini gelap, aku akan berjalan di depan dan menerangimu. Zhang Xuan mengguncang telepon di tangannya, cahaya bersinar di lorong, dia memunggungi Qinghan dan berjalan ke bawah. Qinghan melihat lampu yang menyala di depannya, dan hatinya tiba-tiba naik dengan sentuhan manis. Kunci pintu gedung Lin dapat dibuka dari dalam, dan Qinghan secara alami mengabaikan pertanyaan tentang bagaimana Zhang Xuan masuk. Mobil perusahaan diparkir di tempat parkir, ketika Jiang Jing melihat Qinghan dan Zhang Xuan keluar bersama, tidak ada kejutan atau apapun, seperti biasa, disambut. Qinghan duduk di mobil, wajah kecilnya sedikit merah, apa yang baru saja terjadi, adalah rahasianya sendiri. Seseorang memiliki perasaan yang baik untuk lawan jenis, selalu secara tidak sengaja, satu hal kecil pada satu waktu, satu sentuhan, diringkas menjadi emosi. Suatu malam berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, Qinghan bangun 1 jam lebih awal, inilah yang dia putuskan kemarin pagi, dan Zhang Xuan mengalami begitu banyak hal bersama, sekarang dia membiarkan Zhang Xuan melakukan tugas-tugas itu lagi, akan merasa sangat terpelintir di hati. Qinghan, mengenakan jubah longgar biru langit, berkeliling rumah dan tidak melihat sosok Zhang Xuan, wajahnya yang cantik melayang lapisan keraguan. Di luar rumah terdengar suara gemuruh.
Lin Qinghan sedikit mengernyit dan berjalan keluar untuk menemukan Zhang Xuan melambaikan tinjunya di sebuah pohon di halaman. Sekarang dia mengenakan celana pendek, bertelanjang dada, kulitnya bersinar dengan kilau perunggu, dan setiap kali Zhang Xuan melambaikan tinjunya, dia membuat otot punggungnya menonjol. Ini adalah pertama kalinya Lin Qinghan melihat Zhang Xuan seperti ini. Ketika dia bangun setiap hari, dia hanya melihat Zhang Xuan merangkak di lantai untuk menyeka lantai, tidak tahu dia masih memiliki kebiasaan bertinju. Bekas luka mengerikan di punggung Zhang Xuan menarik perhatian Lin Qinghan, dan dia berdiri di pintu, hanya diam-diam menatap pria yang berdiri di halaman. Setelah satu set pukulan, Zhang Xuan menghela nafas panjang, berbalik dan melihat Lin Qinghan berdiri di pintu, sentuhan kejutan muncul di wajahnya. Tuan. Lin, kamu sudah bangun. Lin Qinghan mengangguk dan mengulurkan jari gioknya, menunjuk ke punggung Zhang Xuan. Kamu apa? Ini, Zhang Xuan tertawa kecil sambil mengenakan kaos dalam. Itu semua karena aku tidak tahu yang lebih baik di masa lalu. Aku suka berkelahi dengan orang-orang dan membuat masalah. Haha, aku akan pergi dan menyiapkan peralatan cucimu. Dengan itu, Zhang Xuan berjalan menuju rumah. Tidak perlu, aku akan menyiapkannya sendiri nanti. Lin Qinghan tanpa sadar mengulurkan tangan dan menarik lengan Zhang Xuan, dan bisa merasakan kehangatan di lengan pria itu, dan nanti pekerjaan rumah, lakukan bersama juga. Zhang Xuan menatap pipi Lin Qinghan yang agak memerah, tertegun sejenak, lalu mengangguk, bagus. Bab 97. Ini adalah pertama kalinya Lin Qinghan melakukan pekerjaan rumah tangga, dia hanya menyapu lantai. Anda bisa merasakan, Zhang Xuan setiap hari di lantai, seluruh lantai bersih untuk menyeka berapa banyak usaha. Sepanjang jam, sebagian besar tugas dilakukan oleh Zhang Xuan, Lin Qinghan juga hanya sedikit bantuan, cukup lelah. Kali ini, Lin Qinghan lebih bersalah pada Zhang Xuan, dia benar-benar merasa bahwa dia terlalu berlebihan. Zhang Xuan hanya untuk bergabung dengan keluarga, mereka membiarkannya melakukan banyak hal, dia melakukan kesalahan apa? Dalam perjalanan ke perusahaan, Lin Qinghan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melihat pria yang duduk di sampingnya, penuh sinar matahari, dengan senyum di wajahnya. Lin Qinghan berpikir dalam benaknya, bagaimana kalau mencoba untuk pergi ke bioskop dengan dia? Bla bla bla, bagaimana Anda bisa memiliki ide seperti itu? Bahkan jika Anda menonton film, dia harus melamar. Saya seorang gadis yang berinisiatif untuk melamar seperti apa? Lin, ada di sini. Jiang Jing memarkir mobil di lantai bawah, meskipun dikatakan sebagai pengawal pribadi, tetapi Jiang Jing bukan jenis bayangan dengan sisi Lin Qinghan, sebagian besar waktu, dia bertindak sebagai pengemudi, pengawal seperti itu, adalah yang paling tanpa disadari. Meskipun Zhang Xuan dan Lin Qinghan berangkat bersama, tetapi ketika mereka tiba di perusahaan, mereka adalah dua target yang sangat berbeda. Satu naik ke kantor presiden di lantai paling atas, dan setiap kata ada di kiri dan kanan perusahaan pembuat keputusan. Yang lain, di sisi lain, pergi ke departemen bisnis dan duduk di sudut tempatnya berada, melihat budaya perusahaan yang diletakkan di desktop. Sekitar pukul 10.30. Itu, namamu Zhang Xuan, kan? Seorang wanita parubaya berjalan ke meja Zhang Xuan dan bertanya dengan ketidakpastian di wajahnya. Zhang Xuan mengangguk, ada apa kak? Kemana kamu pergi kemarin? Wanita parubaya itu bertanya. Oh, pergi keluar untuk menjalankan bisnis. Zhang Xuan berkata dengan jujur. Menjalankan bisnis. Wanita parubaya itu memiliki ekspresi yang berubah-ubah di wajahnya, berpikir dalam benaknya, bagaimana mungkin seorang salesman magang baru menjalankan bisnis untuknya. Benar, Zhang Xuan mengangguk. Wanita parubaya itu berpikir sejenak dan berpikir bahwa Zhang Xuan berbohong, menunjukkan ekspresi menghina di tempat, dia tidak menghancurkan Zhang Xuan dan berkata, oke, manajer menyuruhmu datang ke kantornya ketika kamu datang. Oke, Zhang Xuan meletakkan budaya perusahaan di tangannya dan berjalan menuju kantor manajer bisnis. Tepat di tengah jalan, ponsel Zhang Xuan berdering, itu adalah panggilan Lin Qinghan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Qinghan bertanya langsung di telepon. Saya sedang bekerja, di departemen bisnis. Lin Qinghan berkata dengan nada cemas, mengapa kamu pergi ke departemen bisnis? Hari ini, saya mengadakan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Medis. Presiden Asosiasi Medis telah menunggu Anda selama setengah hari, jadi pergilah ke sana. Hah, aku tidak tahu. Zhang Xuan bingung, di mana pertemuannya? Hanya olah pengobatan Tiongkok, bukankah kamu ada di sana kemarin ketika kita berbicara tentang kerjasama? Wajah Zhang Xuan sedikit malu, aku tidak memperhatikan untuk mendengarkan. Kemarin ketika berbicara tentang kerjasama, meskipun Zhang Xuan berdiri di samping dan mendengarkan sebentar, tetapi pikirannya tertuju pada Lin Qinghan, untuk apa yang dikatakan kerjasama, tidak mendengarkan sepatah kata pun. Lin Qinghan menghela nafas tak berdaya, dan tidak menyalahkan Zhang Xuan, kamu pergi sekarang, aku akan memberitahu Presiden Ma, kamu tidak bergantung pada fakta bahwa kamu sekarang memiliki kekuatan untuk tidak menempatkan Presiden Ma di mata. Aku tahu. Zhang Xuan menutup telepon dan secara alami lewat di depan kantor manajer, keluar dari departemen bisnis dan langsung pergi ke balai pengobatan Tiongkok. Di kantor manajer departemen bisnis, Luo Ling yang tampak cantik, yang mengenakan setelan profesional abu-abu, duduk di depan kantor dan menunggu setengah hari, tetapi tidak melihat karyawan baru itu datang. Kakak Hong, Luo Ling memanggil. Segera, wanita parubaya yang baru saja menelepon Zhang Xuan berlari ke kantor. Manajer Luo, Anda mencari saya. Di mana orang bernama Zhang Xuan itu? Dia tidak datang. Wajah Sister Hong menunjukkan keterkejutan. Saya memberinya pemberitahuan untuk datang.
Wajah Luoling menunjukkan ketidaksabaran, dia belum pernah melihat karyawan baru yang begitu berani. Hari pertama bekerja, melewatkan setengah hari kerja, dia meminta seseorang untuk menemukannya, tetapi dia menganggapnya tuli, bahkan tidak mendengarkan. Telepon lagi. Oke, Sister Hong mengangguk dan keluar dari kantor. Beberapa menit kemudian, Sister Rainbow mengetuk pintu lagi dan memasuki kantor. Di mana semua orang? Luoling bertanya. Tidak dapat menemukan mereka. Apa? Wajah Luoling menjadi pucat karena marah. Zhang Xuan, yang merupakan orang yang dimaksud, tentu saja tidak tahu bahwa dia telah membuat manajer departemen kesal dan sedang berjalan menuju Museum Pengobatan Tiongkok. Di dalam aula pengobatan Tiongkok, 5 dokter, yang dipimpin oleh Presiden Ma, sedang melakukan negosiasi yang intens dengan tim elit Lin yang tiba kemarin. Pihak Presiden Ma mengatakan bahwa asosiasi medis mereka, 1/5 dari dokter, dapat diberi gelar di rumah sakit baru Lin dan memiliki waktu tetap untuk duduk di departemen setiap bulan, berharap Lin dapat membiarkan pelatihan pengobatan Tiongkok, yang diadakan 2 kali seminggu. Tim elit Lin mengatakan, pelatihan pengobatan Cina ini, diadakan seminggu sekali, berharap bahwa asosiasi medis dari lebih dari 10 dokter berpengalaman, setiap minggu ke rumah sakit baru Lin untuk duduk. Kedua belah pihak telah mendiskusikan 2 masalah ini selama lebih dari setengah jam, dan telah berdebat tanpa henti, dengan asosiasi medis tidak bergeming sama sekali, dan tim elit Lin memaksimalkan keuntungan mereka. Melihat kebuntuan negosiasi kerjasama ini, beberapa elit bisnis Lin melakukan beberapa diskusi pribadi dan akhirnya memutuskan bahwa, untuk mengambil langkah mundur, pelatihan ditingkatkan menjadi 2 kali per minggu dan jumlah dokter yang duduk dapat dikurangi menjadi 8. Tepat ketika orang-orang Lin hendak melepaskan keuntungan mereka, Zhang Xuan datang. Yo, ini cukup hidup. Zhang Xuan memasukkan tangannya ke sakunya dan berjalan di dalam aula pengobatan Tiongkok, dan di luar aula, dia mendengar diskusi yang intens datang dari dalam sini. Ketika beberapa elit bisnis Lin melihat Zhang Xuan, mereka semua menunjukkan senyum niat baik kepada Zhang Xuan. Saudara Zhang, kamu di sini. Pemimpin itu bahkan menundukkan kepalanya dan menyapa Zhang Xuan. Baru kemarin, mereka mengetahui bahwa saudara Zhang ini, yang telah merundingkan proyek sebesar itu, tidak meminta 1 sen pun komisi dan telah membagikan semuanya kepada mereka, yang membuat mereka sangat berterima kasih kepada Zhang Xuan. Zhang Xuan mengangguk dan memberi isyarat pada mereka. Jangan ragu, apa yang kamu bicarakan, biarkan aku mendengarkan. Zhang Xuan menarik bangku dan duduk di depan meja negosiasi ini. Ketika Presiden Ma dan 5 dokter lainnya melihat Zhang Xuan, mereka semua menunjukkan senyum yang baik. Ini, pemimpin tim Lin merenung sejenak dan berbicara, Saudara Zhang, yang kami maksud adalah, di masa depan, setiap minggu, mengadakan pelatihan medis, berharap asosiasi medis memilih 10 dokter berpengalaman, setiap minggu di rumah kami. Kami berharap asosiasi medis akan memilih 10 dokter berpengalaman untuk duduk di rumah sakit kami 2 kali seminggu. Ini agak tidak pantas, kan? Zhang Xuan mengerutkan kening, sejauh yang saya tahu, sumber daya medis sekarang langka, beberapa dokter berpengalaman, beberapa hari sebelum jumlahnya penuh, Anda ingin mereka bergantung pada rumah sakit perusahaan kami, tetapi juga 2 kali seminggu untuk duduk di departemen. Ini agak tidak realistis Bab 98. Ya, Tuan Muda benar. Presiden Ma mengangguk berulang kali, sekarang sumber daya medis memang ketat, belum lagi 2 kali seminggu, bahkan seminggu sekali agak sulit Ini, pemimpin Lin itu merenung sejenak, tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak menyangka, Zhang ini, begitu dia datang, bagaimana berbicara untuk pihak lain, hatinya sebenarnya sedikit tidak senang, karena dia tahu, Zhang ini dapat menegosiasikan lajang rumah sakit ini, bukan karena tingkat negosiasinya yang tinggi, tetapi dia memahami seni medis, untuk mengatakan bahwa negosiasi, atau orang-orangnya sendiri adalah yang paling profesional. Saudara Zhang ini datang, bukan hal yang buruk. Tim elit ini, beberapa orang melirik bola balik, dengan senyum pahit di wajah mereka. Saudara Zhang, jadi apa maksudmu? Adalah, pemimpin ini tidak baik untuk menyangkal wajah Zhang Xuan, meminta pendapat Zhang Xuan. Saya berpikir bahwa, Zhang Xuan bersandar di kursinya, mengulurkan 3 jari, dan terus mengetuk desktop, Presiden Ma hanya mengatakan banyak hal, belum lagi 2 kali seminggu untuk duduk di bagian, bahkan sekali, waktunya agak sempit, lalu waktunya tidak bagus. Ketika saatnya tiba, itu tidak akan terlihat bagus untuk semua orang. Ya, Presiden Ma menganggukkan kepalanya berulang kali. Maksud saya, jika itu masalahnya, mengapa kita membutuhkan orang-orang dari asosiasi medis untuk duduk di departemen? Zhang Xuan bertanya secara retoris, bagaimana dengan ini, ketika rumah sakit dibangun dan dijalankan, setengah dari orang-orang dari asosiasi medis Provinsi Ning, semua harus datang untuk bekerja di rumah sakit Lin kami, pada saat yang sama, waktu pelatihan lembaga pelatihan. Adalah sebulan sekali, waktu khusus ditentukan oleh saya, orang-orang dari asosiasi medis asing yang ingin berpartisipasi dalam pelatihan harus setuju untuk datang bekerja di rumah sakit Lin kami, begitu saja. Ini, begitu Zhang Xuan selesai berbicara, tidak peduli apakah itu Presiden Ma dan yang lainnya, atau orang-orang dari tim elit Lin ini, semua membuka mulut lebar-lebar. Dibandingkan dengan kondisi yang sekarang diusulkan Zhang Xuan, apa yang baru saja mereka perdebatkan selama setengah hari, bahkan bukan barang hadiah. Presiden Ma tersanjung, Tuan kecil, lihat ini, apakah kita? Tidak ada negosiasi. Zhang Xuan tidak menunggu Presiden Ma selesai, langsung membuka mulutnya untuk menyela. Saya masih mengatakan, Asosiasi Medis Provinsi Ning Anda tidak setuju, kami Lin akan pergi ke provinsi lain untuk mencari mitra. Ekspresi Zhang Xuan sangat tegas, tidak bercanda sama sekali.
Presiden Ma dan yang lainnya melihat bola balik beberapa kali, dengan senyum pahit di wajah mereka, bisakah mereka melepaskan kerjasama? Tidak, di depan keterampilan medis yang tinggi seperti jarum gemetar, jika mereka menyerah, mereka akan benar-benar menyesal bahkan setelah jatuh ke tanah. Ai, Mahui menghela nafas panjang, Tuan kecil, Anda benar-benar mempersulit kami, proposal Anda, saya akan bertemu hari ini untuk berdiskusi dengan semua orang. Apapun, Zhang Xuan berkata dengan wajah acuh tak acuh, kondisi saya adalah ini, apa hasil yang Anda dapatkan dalam pertemuan, itu tidak ada hubungannya dengan saya, masih dengan kata-kata yang sama, tidak setuju dengan kondisi saya, kami Lin akan menemukan medis lain. Asosiasi untuk bekerja sama, itu saja. Zhang Xuan selesai, langsung bangkit dan pergi, tidak memberi kesempatan kepada Presiden Ma dan yang lainnya untuk berbicara lagi. Di dalam tabung medis, beberapa menit keheningan terjadi. Akhirnya, pemimpin Lin memecah kesunyian, Presiden Ma, apa maksudmu? Berapa banyak arti lainnya? Presiden Ma memutar matanya, tanda tangani kontrak sesuai dengan kata-kata Tuan Muda. Lihat Presiden Ma mengambil sikap, Lin, tim elit orang, meskipun permukaan tidak berbicara, tetapi di dalam, kekaguman terhadap Zhang Xuan, itu lebih dari 1,5 bintang. Pengganggu, Saudara Zhang, selesaikan masalah ini di sini, Zhang Xuan kembali ke perusahaan, itu sudah titik makan siang, hanya di kafetaria mencampur makanan, dan ketika sore hari bekerja, Zhang Xuan kembali memasuki pintu departemen bisnis. Begitu berada di dalam pintu, Zhang Xuan ingat bahwa manajer bisnis itu sepertinya mencari dirinya sendiri di pagi hari. Dia berjalan ke kantor manajer dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab selama setengah hari. Zhang Xuan, kemana kamu pergi pagi ini? Sister Hong muncul di depan Zhang Xuan dengan wajah mencela dan bertanya. Pergi menjalankan bisnis, Zhang Xuan menjawab sebagai hal yang biasa. Wajah Sister Hong gelap, Zhang Xuan benar-benar kecewa, seorang karyawan baru yang datang bekerja kemarin, tidak hanya berlarian selama jam kerja, tetapi juga berbohong, orang seperti ini benar-benar putus asa. Manajer keluar, Anda kembali ke posisi Anda sendiri untuk menonton lalu pergi. Sister Hong dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Zhang Xuan bertanya-tanya bagaimana wanita ini tiba-tiba memiliki pendapat tentang dirinya sendiri, tetapi dia tidak repot-repot memperhatikan budaya perusahaan-perusahaan, dia membaca hampir kemarin, pagi ini dan sedikit, membaca dengan seksama dari awal hingga akhir. Zhang Xuan waktu kerja sore ini, dan tidak ada yang sibuk, cukup buka komputer, internet untuk menonton beberapa video pengajaran pengobatan Tiongkok, dia tidak mempelajari keterampilan orang, adalah belajar bagaimana mengajar siswa. Sebelumnya, Zhang Xuan bersama beberapa siswa, tetapi mereka adalah dokter terkenal di dunia, jasa mereka sendiri bagus, Zhang Xuan mengajar, mereka dapat memahami apa yang mereka katakan. Tapi sekarang orang-orang yang dia ajar adalah sekelompok pemula untuk Zhang Xuan, jadi tentu saja dia tidak bisa mengajar dengan santai seperti sebelumnya. Zhang Xuan juga berpikir sejenak sebelum menonton video, dia seharusnya tidak melakukan hal-hal pribadi selama jam kerja, lagi pula, ini juga untuk pekerjaan. Sister Hong melihat Zhang Xuan tidak melihat ke penjaga, sebaliknya, di sana menonton video komputer dengan penuh minat, di tempat dengan telepon mengambil video kecil, dikirim ke Luo Ling, juga disertai dengan kalimat. Manajer Luo, karyawan baru ini kembali, tetapi saya memintanya untuk menonton penjaga lalu dia juga tidak melihat, sepanjang sore di sini untuk menonton video, orang seperti ini tidak bisa tinggal Setelah Sister Hong melakukan ini, dia mengirim pesan ke orang lain di teleponnya. Nak, kamu menyukai Lin, seharusnya tidak menjadi masalah, 2 hari ini untuk mempersiapkan, aku memberimu pertanyaan wawancara terakhir kali kamu memperhatikan dengan baik. Sister Hong saat mengirim pesan, dengan senyum dingin di wajahnya. Sekitar pukul 16.30, Zhang Xuan mematikan halaman web, menonton video pengajaran sore, sangat membosankan, membersihkan barang-barang di desktop, siap berangkat kerja. Seorang wanita berusia 20-an dengan tubuh yang panas bertepuk tangan dan berkata dengan keras, ayo, mari kita selesaikan semua pekerjaan. Orang-orang di departemen bisnis semua memperhatikan wanita ini. Manajer Luo baru saja menelepon untuk memberikan instruksi, hari ini kami bekerja lembur, sekarang semua berkemas, semua orang di departemen pergi ke Sin Kai Hotel, ada pelanggan besar untuk menemani, Xiao Sun, Anda bertanggung jawab untuk memesan makanan, ada 6 orang di sisi pelanggan, semua negara enamel, Anda menghitung jumlah kami, hari ini adalah proyek besar, semua orang harus pergi, termasuk pendatang baru, nama Anda Zhang Xuan, kan? Tidak ada masalah dengan minum, kan? Tidak, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, oke, kalau begitu bersiap-siap. Hari ini single ini untuk dinegosiasikan, departemen semua, masing-masing setidaknya 1000 bonus, semua dimasukkan ke dalam pikiran. Setelah wanita itu selesai, departemen itu bersorak, semua orang mulai mengumpulkan barang-barang di atas meja, dan kemudian sekelompok 3 atau 5 orang menuju lantai bawah, dan tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyambut Zhang Xuan. Hei, kakak, kenapa kamu dipindahkan ke departemen bisnis? Suara renyah terdengar di belakang Zhang Xuan. Bab 99. Zhang Xuan menoleh untuk melihat dan menemukan sosok yang dikenalnya berdiri di belakangnya. Anda, bukankah Anda resepsionis? Berdiri di belakang Zhang Xuan tidak lain adalah kecantikan muda di meja depan yang ditemui Zhang Xuan pada hari dia menjadi wakil kepala keamanan. Wajah Qi Yuyu tampak sangat lembut, mengenakan setelan profesional, terlihat sangat imut, 2 mata besar berair seolah-olah mereka bisa berbicara, tingginya 1,6 meter baru saja mencapai dada Zhang Xuan.
Qiu Yu melihat Zhang Xuan bertanya pada dirinya sendiri, tersenyum kecil dan menjelaskan, saya diatur oleh sekolah untuk magang, kemarin sore dibagi menjadi departemen bisnis yang akan datang. Wajah Qiu Yu sambil tersenyum, dia tidak memberi Zhang Xuan mengatakan bahwa dia biasanya tidak dipindahkan ke departemen bisnis, tetapi diperas. Untuk seorang gadis, antara resepsionis perusahaan dan petugas bisnis, jelas posisi resepsionis perusahaan lebih baik, dengan gaji tetap dan pekerjaan mudah, lebih cocok untuk seorang gadis. Oke, Zhang Xuan juga tidak terlalu memikirkannya, dia tidak tahu banyak tentang kucing dan anjing di antara posisi di perusahaan ini, menurutnya sekarang, melakukan apapun cukup mudah. Zhang Xuan dan Qiu Yu, sebagai dua pendatang baru di departemen, kebetulan bepergian berpasangan. Ketika keluar dari perusahaan, Qiu Yu melihat rekan-rekan ini mengemudi dalam kelompok, jejak kehilangan melintas di matanya, perasaan tidak berintegrasi ke dalam grup, sangat sulit. Zhang Xuan tidak memiliki perasaan ini, menyapa Qiu Yu, mengambil mobil, dan pergi ke Hotel Xinkai. Hotel Xinkai sangat terkenal di kota Yinzhou, secara umum, hanya perjamuan kelas atas yang akan dipilih di tempat ini. Qiu Yu jelas pertama kali datang ke hotel seperti itu, ketika memasuki pintu, aksinya sangat tidak wajar. Zhang Xuan, di sisi lain, menyeret seperti 258.000. Begitu dia memasuki pintu hotel, dia mengambil sepotong kue-kue gratis dari hotel dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Sister Hong baru saja keluar dari lift dan melihat Zhang Xuan makan seteguk besar kue di sana. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang membuatmu begitu lama untuk tiba? Pindahkan anggurnya. Oh, kalian terlalu cepat, kami tidak mengikuti. Mulut Zhang Xuan penuh dan kata-katanya bergumam. Oke, hentikan omong kosong dan mulai bekerja. Sister Hong dengan tidak sabar melambaikan tangannya ke Zhang Xuan, itu, Qiu Yu, benar, kamu datang, aku punya sesuatu untuk dijelaskan kepadamu. Oh, Qiu Yu mengangguk lemah, meludahkan lidahnya ke Zhang Xuan, dan mengikuti sisi Sister Hong dengan baik. Di ujung lain, ada juga orang yang menyapa Zhang Xuan untuk memindahkan anggur dan menyiapkan kotak. Departemen bisnis yang baru didirikan ini, total 16 orang, di mana hanya Zhang Xuan seorang pria, sisanya adalah wanita, dan sebagian besar penampilan dan sosoknya bagus, beberapa wanita parubaya, tetapi juga orang tua yang berpengalaman. Di departemen bisnis ini, semua orang penuh energi, semua orang tahu bahwa Lin tidak akan memperlakukan karyawan mereka dengan buruk. Jika departemen bisnis ini dapat meningkat, perawatan mereka juga akan meningkat. Perjamuan ini, memesan kotak yang sangat besar, kotak itu sendiri memiliki 100 kaki persegi. Bagian atas kotak menggantung lampu kristal yang sangat besar, memancarkan cahaya yang indah. Lampu kristal, meja bundar besar, dapat menampung 25 orang. Piring kaca di meja bundar perlahan berputar, meja penuh dengan hidangan dingin yang indah, biarkan orang terlihat penuh nafsu makan. 8 botol Pangeran Maotai dengan harga 1.005 telah dibuka, diletakkan di atas meja. Rokok Cina juga telah dibuka. Menunggu para tamu untuk menikmati. 9 gadis penjual cantik, semuanya memakai riasan halus, duduk terpisah di atas meja. Zhang Xuan melihat bahwa Qiu Yu juga menggambar eyeliner, gadis kecil ini sudah memiliki sepasang mata besar. Eyeliner ini menggambar, terlihat lebih cantik, lihat sekeliling, seluruh kotak, dia yang paling menarik perhatian. Qiu Yu menemukan Zhang Xuan sedang melihat dirinya sendiri, beberapa malu menundukkan kepalanya, wajah kecilnya merah malu. Bagaimana semuanya siap? Suara wanita terdengar dari luar kotak. Saya melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun ungu, menginjak sepasang sepatu hak tinggi perak dan putih, berjalan masuk dari pintu kotak. Manajer Luo, semuanya sudah siap. Kakak Hong menjawab, oke. Luo Ling mengangguk dan mengacak-acak rambut panjang yang jatuh di depan tubuhnya, Tuan. Cross dan yang lainnya akan tiba paling lama 10 menit, jadi kalian periksa lagi dengan benar dan segera ubah perilaku yang tidak sopan. Kamu siapa? Tatapan Luo Ling, tertuju pada Zhang Xuan di pintu. Manajer Luo, dia adalah Zhang Xuan. Suster Hong menjawab dengan tidak sabar. Zhang Xuan, begitu dia mendengar nama itu, Luo Ling mengerutkan kening dan berkata dengan sinis, suatu kehormatan bagiku untuk bertemu dirimu yang sebenarnya hari ini. Zhang Xuan juga mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa manajer bisnis ini memiliki masalah besar dengan dirinya sendiri. Luo Ling baru saja akan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika dia mendengar suara cemas terdengar. Manajer, Tuan Ross dan yang lainnya telah tiba. Luo Ling tidak tega untuk memperhatikan Zhang Xuan, berbalik, senyum di wajahnya, dan berlari keluar kotak untuk menyambut mereka. Orang-orang di dalam kotak, juga semua bangun, menatap pintu kotak. 6 pria tua berbulu mengenakan jas, berusia di atas 30 tahun, ditemani oleh Luo Ling, muncul di pintu kotak. Ketika orang-orang ini muncul, beberapa mata wanita di dalam kotak sedikit berkilau, dikatakan bahwa pria tampan datang keluar dari negara enamel, dan sekarang 6 pria tua berbulu ini muncul, pasti bisa disebut pria tampan, masing-masing memiliki tinggi 1,8 meter, dengan ciri khas dan tampan. Semua orang menyambut Tuan Ross, dan timnya. Luo Ling memimpin tepuk tangan. Tiba-tiba tepuk tangan bergemuruh. Oke, Luo Ling menekan tangannya ke bawah, tepuk tangan berhenti, dan dia memperkenalkan Tuan Ross dan timnya ke kerumunan di dalam kotak, dan juga memperkenalkan orang-orang di dalam kotak kepada Ross, dalam seteguk enamel. Ross, dengan janggut dan terlihat sangat lezat, menyapa orang-orang di dalam kotak dengan bahasa Mandarin yang patah-patah. Para pramuniaga yang duduk di meja berinisiatif menuangkan anggur untuk tim Ross, dan seluruh resepsi berlangsung dalam suasana yang menyenangkan.
Di departemen bisnis, hanya Luo Ling yang bisa berbicara email, tetapi sisanya tidak bisa memahaminya sama sekali. Tetapi tingkat bahasa Cina Ross dan yang lainnya tidak buruk, meskipun aksennya rusak, tidak sulit untuk mengungkapkan makna dasarnya. Zhang Xuan duduk di kursi, mungkin dipahami, Ross ini adalah presiden wilayah Asia Pasifik dari perusahaan ECFA negara Enamel, terutama melakukan beberapa perdagangan impor dan ekspor. Zhang Xuan ingat, dia belum banyak mendengar tentang perusahaan ECFA ini, mungkin perusahaan yang baru memulai debutnya dalam 2 tahun terakhir. Setelah 3 putaran anggur, tangan dan kaki orang Prancis ini juga perlahan-lahan naik, dari waktu ke waktu menuju gadis-gadis penjual yang duduk di sekitar tubuh. Gadis-gadis ini jelas juga sangat berpengalaman, jangan bergerak untuk menghindari tangan orang-orang Prancis ini. Selama perjamuan, semua orang menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan Luo Ling dan Ross bertukar kata-kata yang akrab di email. Bab 100. Zhang Xuan duduk di samping, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika orang banyak mengangkat gelas, dia juga menemani beberapa teguk, lebih banyak waktu, mendengarkan pertukaran antara Luo Ling dan Ross. Keduanya berbicara dengan sangat cepat, umumnya akrab dengan bahasa email. Orang ingin memahami apa yang dikatakan keduanya akan membutuhkan usaha, tetapi untuk Zhang Xuan, tidak ada masalah sama sekali. Zhang Xuan mendengarkan, dan alisnya berangsur-angsur berkerut, karena apa yang dipertukarkan Luo Ling dan Ross di antara mereka bukanlah bagaimana membuat kerjasama yang lebih baik antara kedua perusahaan, tetapi bagaimana mendapatkan lebih banyak uang dari tangan Lin. Zhang Xuan mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil gambar Ross dan Luo Ling dan mengirimkannya ke Bai Qi, meminta Bai Qi untuk memeriksa identitas kedua orang ini. Setelah hanya sekitar 15 menit, informasi rinci tentang Ross dan Luo Ling kembali ke telepon Zhang Xuan. Zhang Xuan tersenyum dingin ketika dia melihat informasi di teleponnya. Apa yang disebut perusahaan ECFA negara Enamel ini, pada kenyataannya, hanyalah sebuah perusahaan cangkang. Inilah identitas Presiden Ross Asia Pasifik, juga dibuat Luo Ling untuk menutupi. Keduanya memiliki banyak hubungan ambigu. Ketika Luo Ling berada di Enamel, dia putus dengan pacarnya karena Ross ini. Luo Ling dan Ross memiliki percakapan yang baik, dan dari waktu ke waktu, mereka bahkan membuat pertunjukan mengangkat gelas bersama untuk mengucapkan selamat bekerja sama. Ayo, aku akan bersulang untuk semua wanita cantik lagi. Ross berinisiatif mengangkat gelasnya dan berkata dalam bahasa Mandarin yang pecah, doakan saja kami, kerjasama yang baik. Bagus, Luo Ling memimpin tepuk tangan, dan ada ledakan tepuk tangan. Semua orang mengangkat gelas mereka. Di mata Ross dan Luo Ling, rasa kemenangan terungkap. Meskipun Zhang Xuan tahu bahwa kedua orang ini mencurigakan, tetapi tidak segera memecahnya. Jika Lin ini adalah Zhang Xuan-nya, maka tidak perlu berpikir, kedua orang ini tidak dapat melihat matahari besok. Tetapi sekarang, Zhang Xuan bisa tidak menggunakan caranya sendiri untuk menangani masalah ini. Sebagai departemen bisnis Lin yang baru didirikan, perlu perkembangan yang stabil. Jika Zhang Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung menghancurkan ini, Lin Qinghan di sana juga akan merasa sakit kepala. Lebih banyak akan menghancurkan hati para pengusaha ini. Lagi pula, para pengusaha ini tidak tahu mencurigakan. Mereka akan menjadi semua pemikiran di atas negosiasi menjadi kerjasama. Zhang Xuan kehilangan senyum dan mengambil segelas anggur. Anggur turun 1 cangkir pada satu waktu, dan suasana menjadi lebih dan lebih aktif. Tangan dan kaki pria tua berbulu ini lebih berani, dan bahkan langsung memeluk gadis penjual di sampingnya, tetapi juga gadis-gadis ini memiliki pengalaman awal, digantikan oleh pemula. Yang baru ke tempat kerja, telah lama dimanfaatkan saya tidak tahu berapa banyak. Ayo, aku akan membuka beberapa botol anggur lagi untuk semua orang, bersenang-senang dan minum hari ini. Luo Ling bangkit, mengambil inisiatif untuk mengambil 2 botol anggur dan berdiri di samping untuk membukanya. Ketika Luo Ling membuka anggur, tangannya diletakkan di depan botol untuk waktu yang lama, dan tindakan yang satu ini membuat mata Zhang Xuan dingin. Meskipun tindakan Luo Ling sangat hati-hati, tetapi Zhang Xuan masih melihat dengan jelas, dia akan menjadi paket obat, dituangkan ke dalam botol anggur. Enamel tampan yang duduk di sebelah Qiu Yu berinisiatif untuk mengambil sebotol anggur di tangan Luo Ling dan menuangkan segelas untuk Qiu Yu. Kecantikan, mari kita minum satu saja, di masa depan, kita masih bisa sering bertemu. Pada saat yang sama, salah satu tangannya juga diletakkan di bahu Qiu Yu. Wajah Qiu Yu memerah, dan setelah menerima segelas anggur, dia secara tidak wajar memutar bahunya, tetapi gagal untuk melepaskan tangan pihak lain di bahunya. Adegan seperti itu, biarkan pertama kali ke tempat kerja Qiu Yu ekstra gugup, pidatonya tergagap, Aku minum dulu. Jangan, cantik. Tangan pria tampan negara Enamel, menghalangi gelas Qiu Yu. Kamu orang Cina memiliki semacam metode minum, yang disebut anggur cross cup. Aku belum pernah melihat. Mengapa kamu tidak mengajariku cara minum yang baik? Tidak mungkin, tidak mungkin. Qiu Yu melambaikan tangannya berulang kali, tetapi dalam proses melambaikan tangannya, pihak lain meraih catkin. Qiu Yu tersentak keras, dan sebagai hasilnya, dia tidak bisa menariknya sama sekali. Pria tampan pedesaan Enamel itu mengendus garis rambut Qiu Yu dengan keras dan menunjukkan ekspresi senang. Kecantikan, apakah ada yang pernah mengatakan bahwa kamu menawan? Wajah kecil Qiu Yu yang imut memiliki ketidakberdayaan tertulis di atasnya. Dia melemparkan pandangan bantuan kepada Luo Ling, tetapi Luo Ling terus mengobrol dengan Ross seolah-olah dia tidak melihatnya. Pria tampan berenamel itu menarik tangan kecil Qiu Yu dengan kuat, dan tangan yang semula diletakkan di bahu Qiu Yu juga melingkarkan tangannya ke arah Qiu Yu. Seluruh orang akan jatuh ke tangan pria tampan itu, ketika sebuah lengan berotot tiba-tiba mengulurkan tangan dan mendorongnya ke belakang, menariknya keluar dari tangan pria tampan itu. Bung, apa gunanya minum dengan seorang wanita? Mari kita minum berdua. Zhang Xuan menepuk bahu Qiu Yu, memberi isyarat padanya untuk menyingkir. Qiu Yu,
yang tidak mengerti maksud Zhang Xuan, melirik Zhang Xuan dengan penuh terima kasih dan bangkit untuk memberi Zhang Xuan tempat duduk. Zhang Xuan duduk di tempat Qiu Yu duduk dan menatap pria enamel tampan di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Wajah pria tampan enamel ini menunjukkan sedikit ketidakpuasan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zhang Xuan, apakah kamu tahu aturannya? Duduklah untukku. Luo Ling, yang telah berbicara dengan Ross, membuat suara menegur. Manajer, saya menemani para tamu untuk minum, ayo, cross cup of wine atau semacamnya, saya yang terbaik dalam hal itu. Zhang Xuan mengambil inisiatif untuk mengambil segelas anggur, hanya dia yang mengambil, bukan anggur yang dipalsukan, cangkir yang dipalsukan dengan obat-obatan, diserahkan kepada pihak lain. Tidak, aku bercanda. Pria tampan dari negara enamel melambaikan tangannya dengan tatapan jijik, saya tidak bisa minum lagi, Anda anggur orang Cina, itu terlalu kuat. Oke, Zhang Xuan menunjukkan wajah penyesalan, saudaraku, ketika kamu ingin minum, teriakkan aku. Zhang Xuan meletakkan gelas anggurnya dan kembali ke tempat duduknya. Dengan gangguan Zhang Xuan, perilaku orang-orang enamel ini secara bertahap banyak tertahan. Gadis-gadis penjual itu juga tersenyum ramah kepada Zhang Xuan. Apa yang baru saja terjadi adalah sebuah situasi, mereka semua memiliki spektrum di hati mereka. Zhang Xuan duduk di sana, terus makan seteguk besar makanan di atas meja. Ada minuman yang tidak bisa diminum, mencari alasan untuk pergi keluar kotak untuk sedikit melambat. Tepat ketika Zhang Xuan sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi Luo Ling ini, teriakan yang datang dari luar kotak membuat wajah Zhang Xuan berubah drastis. Membantu, silahkan, tolong jangan lakukan ini. Zhang Xuan mendengar dengan jelas, pemilik teriakan ini tidak lain adalah Qiu Yu. Tidak hanya Zhang Xuan, yaitu, semua orang yang duduk di dalam kotak, wajahnya berubah saat ini. Zhang Xuan tidak ragu-ragu dan bangkit di tempat untuk membuka pintu kompartemen. Pria tampan dari negara enamel, yang baru saja memaksa Qiu Yu untuk minum, menekan Qiu Yu ke dinding koridor, dan tangan Qiu Yu dipegang oleh pihak lain dalam cengkeraman maut, melawan mati-matian melawan ringannya pihak lain. Ketika dia melihat bahwa mulut pria tampan itu akan mencium wajah Qiu Yu, Zhang Xuan dengan santai mengangkat kursi dan berjalan dengan langkah besar, mengangkat kursi dan melambaikannya.